Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah diungkapkan pada bagian pertama sejarah penciptaan matahari, bumi, serta atmosfer dan apa-apa yang ada di dalam bumi dan penciptaan pemimpin bumi. Mari kita lanjutkan pada bagian kedua ini mengenai apa saja yang diamanahkan oleh Allah kepada pemimpin bumi, yaitu manusia. Pertama-tama kita bedakan perbedaan orang dan manusia. Jadi orang adalah sejenis binatang yang memiliki tubuh yang bisa melihat dan mendengar. Sedangkan manusia lebih sempurna karena memiliki hati nurani, mirruhihi, dan kecerdasan wal afidah. Quran surat As-Sajdah 9. Jadi manusia adalah sejenis binatang, makan, minum, bernapas, tumbuh, dan lain-lain. Sedangkan manusia itu binatang atau orang yang diberi hati nurani dan kecerdasan. Nah, karena memiliki hati nurani dan kecerdasan, maka manusia memiliki kebijaksanaan. Jadi mampu memilih yang terbaik. Sehingga pantaslah menjadi khalifah atau pemimpin makhluk-makhluk lain di muka bumi. Maka itu dalam arkeologi, Adam sebagai manusia modern ini disebut Homo sapiens. Artinya makhluk atau binatang yang bijaksana. Nah, kemudian selanjutnya Adam berjumpa dengan satu spesies minafsih wahidah yang bernama Siti Hawa. Mereka melakukan hubungan intim. Dengan hubungan intim ini dalam proses biologis, salah satu dari jutaan sperma, rijalan kasiro, masuk ke dalam satu ovum atau wanisa. Kemudian secara genetis dari pria atau wanita, XY atau XX dalam ilmu genetika menjadi makhluk baru dalam kandungan atau arham. Quran surat An-Nisa ayat 1. Nah sekarang bagaimanakah Adam diciptakan? Ini sering dimasalahkan ya dalam bidang keagamaan. Tidak ada dalam kitab suci Al-Quran yang menyatakan bahwa Adam adalah orang pertama di muka bumi. Yang ada adalah Adam diciptakan dari tanah. Adam diciptakan seperti juga Isa diciptakan. Melalui perkembangbiakan proses reproduksi. Melalui dunia manusia, tapi tidak pada umumnya manusia yang memiliki kedua orang tua dari jenis manusia juga. Jadi ada reproduksi vegetatif, ada reproduksi generatif. Pada reproduksi vegetatif itu tanpa sperma. Dan ada yang reproduksi generatif yaitu dengan sperma. Isa diterangkan dalam Al-Quran bahwa orang tuanya hanya satu, Siti Maryam. Dari jenis manusia juga, yaitu Al-Imran 47. Berarti Isa vegetatif. Adam diciptakan melalui suatu sistem, di mana inputnya adalah dari unsur-unsur tanah, kalsium atau logam, ferum atau besi, plumbon atau timah, dan lain-lain. Kemudian diproses di dalam kandungan dari pertemuan sel telur dan sperma sampai pada bentuk bayi saat dilahirkan dan berkembang hingga bisa mendengar, melihat, dan bicara sebagai outputnya dan diharapkan bisa mengatur dan melestarikan bumi.
Nah, ini terlihat dari kandungan ayat suci Al-Quran surat Al-Imran 59. Sesungguhnya pemisalan Isa di sisi Allah adalah seperti pemisalan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian mengatakan terhadapnya kun fayakun, jadilah maka jadilah dia. Quran surat Al-Imran 59. Nah, perlu diketahui kun artinya proses, bukan simsalabim berubah dari gajah menjadi ular, dari anjing menjadi kucing. Sedangkan fayakun adalah output dari sebuah proses. Nah, sedangkan mengatur dan melestarikan alam adalah outcome-nya. Nah, maksudnya bila Allah menghendaki, itu pasti terjadi melalui satu sistem sesuai dengan hukum Allah. Itulah yang dimaksud kun fayakun. Dalam kehidupan sehari-hari pun terjadi walaupun manusia mengatakan tidak mungkin, tapi bila Tuhan menghendaki, itu pasti terjadi. Quran surat Yasin 82-83. Seorang yang miskin papa, tidak punya modal, bisa menjadi orang kaya raya melalui proses kehidupan. Misalnya, ada orang yang mempercayainya, memberikan modal usaha, dan bisa memanfaatkan modal itu dengan kerja kerasnya. Atau seorang yang sudah sakit berat, dilihat dari rongsen, dari laboratorium, dari kondisi klinis, semuanya parah. Namun dengan ketekunan mengikuti prosedur pengobatan dan mencari apa yang bisa menyembuhkan, serta doa orang itu bisa menjadi sembuh dan sehat kembali. Nah, itulah makna dari kun fayakun. Nah, bagaimanapun kita harus mengikuti hukum Allah, hukum alam atau sunatullah. Bila kita tidak mengikuti sunatullah berarti tidak mengikuti Allah. Bila kita berjalan dengan egonya dan nafsunya masing-masing, maka kita tidak akan menemukan pencerahan. Berikut contoh-contoh hukum Allah. Yang berkenaan binatang. Nah, ada binatang yang tak punya tangan, tapi bisa memegang, yaitu gajah. Ada juga binatang yang tak punya kaki tapi bisa berjalan, misalnya ular. Terus ada hewan yang setia seperti anjing pada majikannya. Ada hewan yang malu-malu seperti kucing bila ingin makan dan lain-lain. Ini sudah ketetapan dari Yang Maha Kuasa. Nah, sedangkan hukum Allah yang berkenaan dengan manusia, kepada Tuhannya diantaranya adalah manusia harus berdoa dan bekerja keras. Sebagaimana yang dikumandangkan setelah azan, yakni hayya ala sholah. Mari kita berdoa dengan mengerjakan sholat, dan hayya ala falah. Mari kita bekerja keras untuk mencapai kemenangan. Nah, bagi mereka yang egois mengandalkan nafsu pribadinya saja, sunatullah menjadi kedua setelah nafsunya. Mereka tidak akan mampu mengantarkan dunia ke arah yang lebih baik. Tidak bisa juga menjadi khalifah, karena khalifah yang mengatur dan mengelola bumi harus sesuai dengan hukum Allah. Dan khalifah tidak mungkin merubah hukum Allah. Ingatlah Allah dalam surat Al-Fat 23 yang artinya, demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah. Nah, jadi yang dimaksud hukum Allah itu hukum alam ya. Jadi bukan hukum KUHP, Undang-Undang Dasar. Misalnya kalau air selalu turun dari atas ke bawah, kemudian aliran udara dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, dan seterusnya. Bangsa manusia dianggap berhasil sebagai khalifah apabila ia berusaha menata bumi ini dengan sebaik-baiknya.
Misalnya berkenaan dengan tumbuhan, yaitu mengadakan reboisasi, menanam bunga-bunga di taman, memelihara kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain. Berkenaan dengan binatang, misalnya melestarikan binatang-binatang yang hampir punah, dan lain-lain. Berkenaan dengan hukum alam, misalnya bagaimana agar ozon tidak terlalu banyak bocor, bagaimana agar tidak menjadi longsor, bagaimana membuat bendungan untuk kehidupan, dan lain-lain. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya telah memberikan kemuliaan pada bangsa kita Indonesia karena dikaruniai kekayaan alam yang melimpah. Tanah yang subur, ikan-ikan di laut, minyak dan gas bumi, batu bara, nikel, uranium, timah, dan lain-lain. Bila bangsa Indonesia dapat menjadi khalifah di muka bumi sendiri, maka akan sangat beruntung mendapat kasih sayang Allah. Tapi bila tidak, maka akan merugi karena yang akan menjadi khalifah-khalifah di bumi Indonesia adalah bangsa-bangsa lain. Seperti tertulis dalam surat Al-Fatir 39. Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi. Karena itu barang siapa yang kafir, maka atas dirinya kekafirannya. Dan tidaklah menambah bagi orang-orang kafir kekufuran mereka di sisi Tuhan mereka, kecuali murka. Dan tidaklah menambah bagi orang-orang kafir kekufuran mereka kecuali kerugian. Nah, yang dimaksud khalifah-khalifah adalah bangsa-bangsa pengganti atau bangsa-bangsa lain yang akan memanfaatkan bumi. Sedangkan yang dimaksud kafir adalah durhaka, diberi kekayaan alam untuk diolah untuk sebesar-besar kemakmuran, tapi tidak dimanfaatkan untuk dunia yang lebih baik dan untuk kemakmuran negeri. Nah, nilai seseorang menjadi khalifah bukan apa yang dijabatnya, tapi apa yang dikerjakannya. Bisa saja seorang tukang kebun telah berhasil menata taman sehingga tampak indah dengan bunga-bunganya yang berkembang. Bisa saja seorang buruh tani tekun menggarap sawah untuk meningkatkan intensifikasi pertanian. Dan bisa saja seorang penyayang binatang yang telah memelihara hewan-hewan menjadi bersih dan sehat. Nah, pada zaman Nabi, orang-orang Yahudi berbuat tidak menjaga kebersihan. Tapi ya sekarang kitalah yang sebaliknya yang tidak menjaga kebersihan. Nah, sangat diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita menjaga kebersihan umat Islam, baik lingkungan maupun halaman rumah. Tertulis dalam sebuah hadis, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, murah hati dan menyukai kemurahhatian, dermawan dan sangat suka kepada kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan jangan meniru orang-orang Yahudi. Hadis riwayat Imam Muslim. Orang-orang Yahudi ketika itu ya. Nah, Nabi Muhammad SAW memikirkan keindahan, keseimbangan, dan kelestarian alam jauh sebelum ada organisasi dunia yang bernama UNEP, United Nations Environment Program. Mengenai kedudukan manusia dengan manusia lainnya ada di ayat-ayat yang lain. Jadi tidak berhubungan dengan amanah untuk khalifah. Yakni ayat-ayat yang mengatur tentang profesionalisme seseorang. Misalnya seseorang yang akan menjadi pejabat wilayah sebaiknya disetujui bersama melalui musyawarah dan pemilihan yang jujur dan adil. Jadi bukan pemilihan yang tidak jujur dan tidak adil, bukan melalui kudeta, kerusuhan, dan lain-lain. Seorang kepala bank sebaiknya orang yang telah menempuh sarjana bidang ekonomi atau yang sudah berpengalaman dalam bidang itu. Seseorang yang akan menjadi panglima perang tentu sudah menempuh pendidikan dan pelatihan kemiliteran. Kepala bidang teknik pembangunan bendungan adalah seorang insinyur. Kepala pusat pengendalian medis, seorang dokter, dan lain-lain. Hal ini diungkapkan dalam sebuah hadis.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila suatu urusan dikerjakan oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggu saat kehancurannya. Al-Hadis. Nah, pengertian khalifah adalah manusia memimpin alam, sedangkan amir lebih cenderung adalah manusia memimpin manusia. Namun dalam dunia politik, khalifah adalah seseorang yang menguasai atau memimpin negara. Yang disebut negara selain masyarakatnya juga terdiri dari hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, tanah air, dan segala peraturan yang ada di dalamnya. Nah, bila negara berbentuk republik, kepala negaranya adalah presiden, sedangkan bila negara berbentuk kerajaan, kepala negaranya adalah raja. Amirul Mukminin adalah juga kepala negara yang fungsinya mengarah pada pelayanan masyarakat atau public service. Sedangkan khalifah mengarah pada perintah pada masyarakat atau government. Nah, para sahabat Nabi yang memangku jabatan pada umumnya lebih senang disebut Amirul Mukminin daripada disebut khalifah. Kembali kepada sejarah Nabi. Memang dilihat dari sejarah agama Islam, maka urutannya perkembangan agama Islam adalah sebagai berikut. Pertama-tama penyebaran adalah agama Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari Abu Bakar, Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, namun bila dilihat dari sudut sejarah politik dunia, maka Nabi Muhammad ini telah mendirikan sebuah negara republik, yaitu Negara Kesatuan Republik Arab. Yang urutan presiden-presidennya adalah sebagai berikut. Pertama, Muhammad bin Abdullah, presiden pertama, gelar Al-Amin, yaitu dari 28 Juni 622 sampai dengan 6 Juni 632. Yang kedua adalah Abdullah bin Abu Quhafah atau Abu Bakar Siddiq. Presiden kedua, gelar Asy-Syiddiq, dari 6 Juni 632 sampai dengan 23 Agustus 634. Umar bin Khattab, presiden ketiga, gelar Al-Faruq, dari 23 Agustus 634 sampai dengan 3 November 644. Utsman bin Affan, presiden keempat, gelar Al-Ghani, 3 November 644 sampai dengan 17 Juni 656. Yang terakhir Abu Thawr bin Abi Thalib atau Ali bin Abi Thalib, presiden kelima, gelar Al-Zulfikar, dari 17 Juli 656 sampai dengan 28 Januari 661. Nah, Muhammad bin Abdullah ditunjuk oleh berbagai suku, agama, dan golongan di negeri itu menjadi kepala negara atau presiden. Pertama 622 di Madinah. Mendirikan negara republik ini sebenarnya prestasi besar Muhammad di bidang keduniaan. Negara republik ini umurnya 40 tahun dengan 5 presiden. Kemudian diubah menjadi negara monarki atau kerajaan oleh presiden kelima Muawiyah bin Abu Sufyan. Tapi walaupun diubah menjadi negara monarki, tetap konsep pemerintahan yang dipakai tetap berasal dari konsep Nabi Muhammad SAW. Nah, zaman Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq membentuk negara cenderung pada bentuk Republik Federasi Arab dengan bentuk kabinetnya presidensial. Dan setelah zaman Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib cenderung pada bentuk Republik Demokrasi Arab dengan kabinetnya lebih kepada kabinet parlementer. Sehingga sedangkan zaman Muawiyah dan seterusnya berbentuk kerajaan. Zaman kerajaan dinasti Umayyah berhasil menghasilkan orang besar seperti Umar bin Abdul Aziz. Zaman kerajaan dinasti Abbasiyah menghasilkan orang besar Harun al-Rasyid.
bentuk negara dan pemerintahan dalam agama Islam tidak ditentukan, apakah berbentuk republik atau kerajaan. Yang penting masyarakatnya dan pemukanya sesuai dengan sunatullah, mengikuti arahan Nabi dan Rasul, dan pemimpin yang dekat dengan Tuhan. Disyaratkan dalam Al-Quran, surat An-Nisa 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan perintah pemimpinmu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu percaya kepada Tuhan dan hari pembalasan, yang seperti itulah pemerintahan yang berkualitas. Quran surat An-Nisa 59. Jadi demikian amanah-amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.